Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi introspeksi diri. Iya, seperti biasanya tempatku dulu sering live di sini sambil menikmati angin sepoi-sepoi ya guys. Oh ya, saya sedang menikmati angin sepoi-sepoinya. Pasti yang tahu akunku dulu pasti tahu kalau saya sering live-nya di sini toh. Ya enggak? Oh guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lagi di sana apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Terus Ini aku lagi di rumah sepupu, di rumah tante. jalan-jalan terus ya? Iya. Sekarang tuh aku lebih keluar lagi Menikmati gitu. alam semesta. Iya. Dulu kan aku cuma di rumah di dalam kamar. Ya, kalau sekarang tuh Iya. udah enggak. Ya, aku ke rumah sepupu, ke rumah tante gitu kan. Ya paling aku cuma di rumah keluarga aja sih, enggak ini. Ya, paling di rumah sepupu, di rumah tante seperti biasanya kan memang udah seperti itu. Daripada aku Iya. tinggal di rumah, di kamar gitu kan ngebengon sendiri, mending aku ini keluar gitu. Iya, dinikmati hidup ini dengan kedamaian, kebahagiaan, Iya, selama tidak mengganggu gitu kan. kenyamanan. Ya dari dulu sih aku suka juga keluar, cuma ya paling kalau keluarnya ya paling di rumah keluarga aja, nggak pernah jauh gitu. Ada masanya ya, kayak apa sih, dulu kita tuh aktif banget di luar, Dia tapi nggak di ikut. masanya. Dan nggak ikut kerja bantu-bantu saudara. Iya, iya ada masanya ya, dulu kita tuh aktif banget gitu kan, bekerja di luar. Nah ada di masanya juga kita udah ini gitu kan, udah istirahat, ya nggak? Karena kalau saya masih ingat dulu tuh wow banget gitu ya, kerja aku di luar itu memang kayak waktu energiku full banget di luar gitu kan, belum bentrokan, belum berbenturan. Justru aku lebih ini aktivitasnya di luar. Iya, di mana aku jualan di pasar, di mana aku kader posyandu, di mana aku juga ini jadi karyawan di rumah sepupu. Kok banyak sekali gitu, di mana aku sering ke kebun juga. Iya. Sekarang udah gak kerja. Kalau sekarang mah ya paling di rumah aja, maksudnya nggak terikat lagi. Kalau dulu kan terikat begitu ya. Yang penting banyak uang ya. Kalau saya sih nggak itu juga sih kak. Kalau saya yang penting ini gitu, berbagi tenaga, waktu, pengetahuan dan pengalaman. Nah itu sudah. Ya kebutuhannya tercukupi, maksudnya gitu. Iya, intinya bikin jiwa tenang dan damai, ya kan? Iya. Aku tuh seperti itu, mana nih yang buat jiwaku tenang dan damai. Iya, karena aku tuh nggak banyak pikiran gitu, hidup ya mengalir. Iya. Tinggal menikmati, mensyukuri. Nah, aku tuh orangnya seperti itu, jadi nggak terlalu banyak embel-embelnya. Ya ini ya dinikmati, ya sakit dinikmati, ya sehat dinikmati, begitu. Betul. Iya,
ya dapat ujian yang dinikmati juga. Ya bagaimana bisa ini gitu kan, nggak bisa dilawan ya, emang udah menjadi kodrat iradatnya. Ya kayak gini misalnya ada teman ya aku respon, nggak ada ya kayak gitu, ya begitu hidup aku gitu. Iya. Udah Tapi enggak sekarang tuh emang keadaan di mana tuh energinya mungkin dari energi kali ya, sibuk di Facebook. mana yang betul-betul yang sefrekuensi aja, yang itu yang ini kita dipertemukan ya kan. Iya. Dulu mah campur aduk, dulu mah masih campur aduk gitu kan. Kalau sekarang Waalaikumsalam juga. Kalau dulu mah masih campur aduk, kalau sekarang mah udah bisa tahu mana yang ini gitu kan. Udah bisa menempatkan mana pada tempatnya. Iya, aku tuh dulu kebego ya. Dulu tuh waktu aku masih ini, Ya, wah proses belajar aja loh. banyak banget gitu kan ngajak, pokoknya banyak banget gitu teman. Apalagi aku masih waktu sekolah SMA gitu kan, oh banyak banget gitu ya. Kayak berasa ini loh, artis gitu, maksudnya banyak sekali teman-teman gitu. Iya. Banyak sekali teman-teman gitu. Iya, banyak sekali teman-teman gitu. Iya, banyak sekali teman-teman gitu. Apalagi kalau masalah aku tuh di sosmed dulu tuh ya, enggak di WA, nge-DM ini semuanya kan, nge-DM di sini di Facebook begitu. Tapi di mana tuh udah kayak enggak seperti dulu gitu. Artis kan. Itu kayak artis kan. Iya. Waduh, kalau saya dulu respon semua ya. Aduh, dulu aku masih bisa respon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku masih semua respon gitu kan. Ada yang ngechat aku respon, ada ini. Tapi sekarang ada di mana tuh kayak aduh, apa sih, kayak malas gitu, basa-basi ya kan. Apalagi bahas ini kayak udah malas gitu. Apa sih basa-basi, maunya yang sefrekuensi aja, satu perjalanan gitu. Adanya kayak terburu-buru. Jadi ada di mana memang, oh dulu aku campur aduk, semuanya direspon. Apalagi kan aku pernah adakan kampus online gitu kan, maksudnya aku bikin ini grup di mana aku di situ adakan kelas menulis, public speaking, ini banyak gitu kan, kelas desain. Di situ saya jadi pemateri sendiri, terus jadi promosi marketing sendiri, jadi pokoknya serba sendiri lah gitu kan. Tapi dulu tuh aku masih bisa respon semua ketika banyak yang curhat gitu kan, masa lalunya, entah apakah dari masa kecilnya, apakah dari rumah tangganya, aku masih respon. Tapi dimana tuh kalau sekarang tuh udah nggak bisa hadapin seperti itu lagi. Dulu mah aku campur energi, berkata masih kuat energinya gitu kan. Tapi ada di mana tuh udah nggak bisa dicampur lagi. Sekali ini ya sekali ini gitu. Iya, ada di mana tuh dulu, aduh kalau saya ingat ya, gimana aktivitasku di luar, aduh, dimana aku harus sensus penduduk, dimana aku harus, pokoknya aktivitasku dimana tiba-tiba diajakin sama keluarga keluar, aku selalu ikut, diajakin teman juga aku selalu ikut. Jadi aku netral banget dulunya, semuanya ikuti, pokoknya ada informasi langsung gitu, tanpa mikir-mikir gitu, tanpa memikirkan apakah energinya benturan, bertabrakan, tidak, tapi langsung gitu. Tapi ketika sudah habis ketemu, udah habis di tempat ramai, ya pasti aku di situ energinya sudah benturan, bertabrakan, ya dimana memang aku tempat ramai, tapi pas pulang ke rumah tuh kelelahan, kecapean, pokoknya banyaklah keluhan gitu kan, di wilayah tubuh fisik. Nah, berkata aku masih ini, tapi nanti
sembuh lagi gitu. Jadi paling kayak 1 hari aja gitu kan, ya perlu istirahat gitu kan. Nah kadang juga dimana aku tuh aktif-aktifnya di luar, terus eh, besoknya kadang tiba-tiba tumbang 1 minggu karena terlalu banyak gerakan. Ya apalagi kalau saya udah apa sih di tempat karaoke, apalagi kan aku orang ini ketika di tempat karaoke aku tuh udah di situ memperlihatkan sesungguhnya diriku, joget-joget pokoknya dari semua musik, pokoknya gerakan yang ini. Nah kalau habis itu pasti aku akan tumbang gitu, tapi kalau sudah ini ya pergi lagi. Maaf guys, turun dulu guys. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau aku lebih itulah orangnya, memang beda dari yang lain loh. Kembali lagi ke amalan dia. Iya, dimana juga apa sih aku orangnya kayak suka masuki organisasi gitu kan, perkumpulan. Iya, aku perlu masuki LDK, sama ini juga aku hobinya seperti itu, ikuti seminar-seminar begitu. Aku orangnya seperti itu, ikut-ikut tarbiyah gitu, apa ini kayak wahda semacam seperti itu ya, semacam perkelompok organisasi aku suka gitu, kayak ikut PMR, ikut pramuka, pokoknya aku aktif di bidang seperti itu gitu kan, karena ya dimana ya aku orang seperti itu memang kayak apa sih, entah di luar dan ya mau di tempat sunyi dan ramai, aku udah bisa menyesuaikan diri, udah bisa beradaptasi gitu kan, udah bisa percaya diri dimanapun aku berada gitu. Iya, aku alhamdulillah aku bersyukurnya di situ, karena banyak kan orang tuh dia masih ada kayak minder, atau mungkin masa insecure, atau mungkin masih kayak apa sih, nggak percaya diri gitu kan, masih ada kayak rasa malu atau takut ini ya kan, takut dicemooh, takut dihina, takut dihujat, takut dibully ya kan. Tapi di mana aku tuh orangnya emang seperti itu, kayak bebas, mau dibully, mau dicemooh, mau dihujat, udah dianggap makanan sehari-hari, udah dianggap minuman sehari-hari gitu. Jadi makanya mungkin dari situlah aku bisa seperti ini, karena dengan apa tamparan keras ujian kehidupan yang membuat aku seperti ini gitu, dibimbing yang secara apa sih ya dengan itu. Tapi alhamdulillah aku banyak dapat manfaat dan pelajaran di situ. Ya, aku dapatnya nilai kesabaran, aku bisa dapat nilainya ketabahan, ikhlas gitu kan. Ya, karena dimana juga bahwa yang saya pandangkan memang dari bawah hakikatnya, bahwa ini atas kodrat iradatnya, tidak akan bergerak secara sesuatu kecuali atas kehendak izin Allah. Yang menguji siapa, yang memberikan solusi juga siapa. Jadi aku bahas seperti itu. Jadi ketika aku diberikan ujian gitu mah, ya seperti ini, bahwa yang berikan ujian ya Allah, dan yang berikan juga solusi dan jawaban ya Allah. Dan aku memang selalu punya prinsip dan di apa sih moto begitu hidup itu, bahwa Allah memberikan ujian dalam bentuk kasih sayang gitu, dan Allah tidak akan mengujiku di luar batas kemampuanku, pasti sesuai takaran imanku, sesuai kapasitasku, sesuai kemampuanku. Ya ibarat kata semakin tinggi pohon semakin diterjang angin gitu kan. Jadi aku memang seperti itu, bahwa fondasinya harus kuat gitu, akarnya harus kuat gitu. Jadi ketika diterjang badai, gempa atau apa ya, aku akan tetap tenang, masih tetap tenang, damai gitu, karena pasti ya aku mandang pada hakikatnya gitu. Iya, jadi makanya
Alhamdulillah memang perjalanan tasawuf itu dari tahun 2013 gitu. Jadi pastinya aduh, kalau perjalanan tasawuf jati diri ini pasti banyak banget gitu kan tantangan dan rintangan. Ya enggak, apalagi di usia aku yang masih sangat muda gitu. Yang apa sih, apalagi aku yang masih perempuan, di saat banyaknya perempuan yang ya di sini tapi aku di sini gitu kan. Jadi aku bersyukur banget gitu, kayak apa sih, unik, diberikan keunikan, diberikan ya, aku merasa istimewa banget gitu ya, karena dimana yang aku emang daripada yang lain gitu, makanya aku bersyukur banget. Bayangin, jarang sekali ada seorang perempuan yang seperti aku yang masih muda mau belajar tasawuf marifat ya kan. Apalagi umurku yang pada saat itu masih 19 tahun di tahun 2013, sekarang umurku 29 tahun masuk 30. Sekarang 2024 iya kan. Nah sedangkan itu ya pada tahun 2013 usiaku masih 19 tahun di saat itu. Bayangin, aku mendalami tasawuf di umur 19 tahun. Aduh, kalau rintangan dan ujian mah kayak apa sih ya, kayak menjadi makanan dan minuman sehari-hari aku gitu ya, dimana dijauhkan dari dunia dan makhluk gitu. Apalagi selalu dapat cemooh, dapat hinaan, cacian, makian, bulian, bahkan dianggap gila gitu. Bagaimana sih rasanya seperti itu kan? Tapi alhamdulillah aku tetap tetap percaya diri gitu, tetap selalu bersabar gitu. Aku selalu bawa, memang ya aku selalu bersama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Jadi ketika misalnya saya diuji juga, misalnya ada orang yang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada orang yang mungkin aku diperkenalkan dan itu semua atas kodrat dan Allah ya, semacam kayak lelaki gitu kan. Pasti aku pernah lah namanya juga ini di masanya namanya pacaran gitu kan ya, karena ini pasti aku juga pernah mengharapkan pasangan gitu kan. Di usiaku ini gitu kan pasti aku diujiannya seperti itu, apalagi keluarga yang selalu bertanya apa ya, di usiaku yang udah makin ini udah makin menua gitu, selalu pasti dipertanyain udah ini gitu kan, apa kamu ini nggak punya pacar gitu, kok nggak pernah dikenalin gitu kan. Jadi pastinya aku akan diajak pasti selalu dapat pertanyaan keluarga seperti itu, apalagi ketika ada acara kampung, di kampung pengantin pasti kita ditanya, pasti kita dapat hujatan lagi di situ, kok kamu belum, pasti kita di situ, kamu kapan nikahnya, apalagi ketemu sama teman-teman yang selektim begitu kan, teman lettingan yang udah punya anak. Gimana sih rasanya ketika ketemu sama teman-teman lettingan reunian terus semuanya bawa anak gitu kan, semuanya bawa suami gitu, pasangannya gitu kan ya. Tapi aku tetap ini gitu kan ya, tetap percaya diri gitu. Aku tetap ini ya, walaupun kayak mungkin orang gak akan keluar sudah seperti itu, mungkin malu ya karena cuma dirinya yang belum menikah, tapi aku justru lebih ini lebih percaya diri gitu, selalu ikut kayak sepupu kayak kakak-kakak sepupu semuanya udah pada nikah, bahkan adik aku udah nikah, tapi aku tetap ikut sama mereka, walaupun aku ibarat kata cuma sendiriku cewek begitu ya, cuma sendiriku yang belum menikah, yang belum punya pasangan, walaupun semuanya bawa pasangan dan anak gitu kan ya, tapi aku tetap kepedean gitu, tetap percaya diri gitu ya. Pasti aku ujiannya yang seperti itu, apalagi ketika ada acara pengantin keluarga, udah pada ini gitu kan, semuanya foto-foto sama pasangannya gitu kan, pasti aku di situ ya. Tapi aku tetap ya gitulah, aku serahkan aja ya gimana, ini udah menjadi skenario yang aku jalankan gitu.
Eh, ya aku bilang pasti ini ya, aku selalu bilang ini ya nggak apa-apa ya, aku selalu bilang ya kalau nggak dikasih di dunia yang penting kan sudah dikasih di akhirat kekal abadi, sudah bertemu gini secara jiwanya begitu. Aku selalu seperti itu. Iya nggak apa-apa, raganya nggak pernah dipertemukan, tapi kan secara jiwa selalu dipertemukan dan selalu menyatu. Nah aku memang selalu seperti itu. Jadi ketika misalnya ada lelaki yang suka sama aku dan apa sih ya pasti kadang nggak ada kabar gitu kan, tiba-tiba hilang gitu kan, tidak pernah ada komunikasi lagi. Yang mungkin dulunya aktif banget, saling komunikasi, saling kabar-kabaran, saling perhatian, saling pengertian begitu, tapi di mana kan ya namanya juga ujian kehidupan, skenario gitu kan, nggak semuanya pasti semua, maksudnya kita masing-masing pada sibuk, apalagi ada tuh ini kan ada misi ya, pasti seperti itulah. Nah di mana sih rasanya tuh memang kayak apa sih, pasti dihadang lagi pertanyaan kayak prasangka-prasangka yang seperti ini, tapi aku tetap ini lagi bahwa nggak boleh gitu, ini memang udah skenario Allah, aku nggak boleh terlalu berharap sama manusia yang akan menjadi kekecewaan. Makanya aku selalu ini bahwa di dalam hatiku hanya ada Allah gitu, bukan makhluk. Jadi ketika aku ini langsung hakikatnya pada Allah gitu. Ya pasti kan, aduh gimana sih, apalagi LDRan gitu kan, nggak pernah, tiba-tiba nggak pernah dapat kabar, gimana tuh rasanya. Pasti mungkin kalau perempuan lain ya mungkin udah banyak prasangka mungkin bahwa ini lagi sama ini, tapi aku enggak. Aku alhamdulillah aku tetap selalu diberikan berpikir positif, ini positive thinking, berpikir positif selalunya gitu. Aku bersyukurnya di situ ya, bahwa ya aku selalu bahwa ya gimana gitu kan, ya kalau jodoh ya akan pertemukan, tapi kalau tidak jodoh ya gimana lagi gitu kan. Jadi ya aku seperti itu, aku juga nggak mau terlalu melekat kepada rasa itu gitu kan, berharap kepada makhluk gitu, saya nggak mau. Makanya saya bebas gitu ketika ini ya gitu. Berkata emang lebih banyak ujiannya itu sabar, syukur, intinya aku lebih di situ. Ya Allah kok gini amat gitu, tapi di dalam diri juga selalu berikan apa sih, motivasi gitu kan. Diberikan selalu semangat juga menjalani kehidupan, bahwa aku nggak boleh ini gitu kan, aku harus aktif juga, jangan apa sih ya cuma di dalam ini gitu. Karena aduh rasanya gak enak banget guys, dari tahun 2013 memang itu perjalanan yang sungguh sangat luar biasa gitu ya. Aku ini, tapi alhamdulillah dengan perjalanan tahun 2013 akhirnya dengan berbagai ujian kehidupan, kehilangan, penyakit, entah dihujat, dicemu, dianggap gila, aku bersyukurnya banget gitu. Akhirnya aku bisa mengenal jati diri, bisa mengenal diri sejati Nurullah Nur Muhammad. Jadi kayak aku tuh ngerasa di prank begitu, kayak ngerasa selalu diberikan kejutan gitu, selalu kayak apa sih, ya Allah ternyata dibalik semua skenario Allah itu indah banget gitu. Iya emang betul ya bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya Allah, justru aku bilang mungkin karena aku dulu masih ada ego, masih ada nafsu keakuan, masih apa sih terjebak dari pikiran dualitas, pandangan dualitas, mungkin dari situ. Jadi dimana kayak apa sih, tergantung mindset, pola pikir atau energi kita. Ketika kita ini energinya positif, maka yang datang juga positif. Tapi ketika kita ini energinya yang negatif, masih berprasangka-prasangka, masih ini, masih apa sih ya saling menghujat ini, jadi
Jadi memang di situ kalau kita ini memancarkan energi negatif, maka yang datang juga sesuatu yang negatif. Tapi ketika kita selalu memancarkan energi positif, maka positif juga yang datang. Tabur tuai yang selalu ku bilang, tabur tuai, apa yang kita tabur ya itu juga kita akan tuai gitu kan. Jadi kayak apa sih istilah karma begitu ya, karma yang baik, karma yang buruk begitu ya. Jadi aku bersyukurnya di situ. Jadi kalau mau sesuatu hal yang baik, sesuatu yang ini ya tergantung dari perbuatannya juga gitu. Makanya aku harus wela asis gitu, wela asis semua alam semesta, tidak memandang perbedaan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin dan usia. Jadi emang di situ pandang banyak ke satu, pandang ke banyak ke pandang ke satu yang banyak. Jadi aku cuma memandang hanya Ruh Nurullah Nur Muhammad pada hakikatnya. Ketika aku mandang di situ, memang ya Allah, ya mungkin bahwa ragaku terbatas, ragaku ya bisa dikatakan seperti ini, tapi aku selalu punya kepercayaan, hak ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin, bahwa ruh jiwa ini yang tidak pernah terbatas dan selalu kekal abadi. Jadi ketika misalnya bahwa ragaku sakit, oke, ragaku, tubuhku sakit, lemah, tapi aku punya kekuatan jiwa dan ruh Nurullah Nur Muhammad. Itu yang selalu menjadi prinsip aku dan yang aku selalu pegang begitu, bahwa ketika ya jasmani tubuhku mungkin akan mati, tapi aku punya ruh yang tidak akan pernah mati dan kekal abadi gitu. Jadi karena pengenalan ruh Nurullah Nur Muhammad inilah sehingga introspeksi diri bisa seperti ini gitu. Ya dengan apa dulu memang itu ya dengan tirakat introspeksi diri memang lebih banyak pada masanya itu mengheningkan diri, menyendiri, berhalwak ya. Terus bertafakur, selalu bertanya sebenarnya introspeksi diri ini siapa, mau kemana, dan akan kembalinya kemana. Jadi memang introspeksi diri selalu berpikir kritis secara mendalam begitu, secara kerohanian. Jadi selalu memang membaca diri, mengkaji diri, menggali diri. Nah itulah makanya kenapa penting sekali mengenal jati diri, karena introspeksi diri berkata memang selalu membaca jati diri diri gitu, membaca pikiran, membaca rasa, membaca kesadaran. Apa sih ya, memang selalu lebih ke diri sendiri gitu. Akhirnya menjadilah habis tirakat kayak apa sih, dulu memang juga pernah puasa 40 hari 40 malam, salah satu menyucikan jiwa dari ego, nafsu dan keakuan. Salah satu mengendalikan nafsu itu aku banyak puasa, sedikit makan dan sedikit tidur gitu. Terus ya karena memang perang yang sangat susah dilawan itu ya hawa nafsu gitu kan di dalam diri. Hawa nafsu ya pasti bagi keinginan gitu, pengen ini itu. Tapi bagaimana saya mengendalikan semua itu pada masanya? Ya dengan apa? Ya mungkin dengan aku zikir batin. Ya memang ketika aku melakukan aktivitas sesuatu ya kayak gini tuh aku lebih banyak berzikir, karena selalu aku menjadi patokan itu hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang gitu. Jadi ketika aku ditimpa ujian masalah, pasti aku kembali lagi ya hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Aku berzikir lagi, kayak istighfar, kayak aku banyak zikirnya kayak Allahumma anta salam minka salam tabrakta sijali wal ikra, astagfirullahalazim la ilaha illa huwal qayyum wa tubu ilai, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling aku ini yang ketika Nabi Adam itu ya meminta maaf kepada Allah ketika makam Buah Wuldi itu ada Rabbana dalam nawa anfusana wa lan tafirna wa tarhamna lakunna minal khasirin, bahwa ya Allah, aku hambamu telah banyak menganiaya dan menzalimi diri hamba, dan jika engkau tidak mengampuni hamba, niscaya hamba termasuk orang merugi. Nah di mana juga aku selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sebagaimana ini zikirnya siapa, zikir Nabi Yunus ya, iya. Ketika termakan apa sih ikan, dia tuh la ilaha illa, ya Allah sungguhnya aku termasuk
orang yang zolim gitu kan. Terus apalagi ada subhanallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya aku memang lebih banyak zikir, di mana juga aku selalu bawa meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan dapat diterima, yaitu Allahumma ini as'aluka ilman nafian rizkan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi aku memang ini gitu, si ini selalu berzikir ketika mau makan. Ya emang aku di situ dimana Allahumma barik lana fi marasa. Jadi aku memang selalu berzikir, mau tidur juga, mau keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah waliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan dengan menyebut nama Allah, tidak ada daya kekuatan kecuali datanya pertolongan Allah. Apalagi aku selalu masya Allah. Jadi memang aku pakai zikirnya ini ya selalu ini gitu, dibantu dengan jari-jari kayak begitu. Terus pokoknya subhanallah maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Jadi emang aku si paling zikir. Terus aku selalu ini juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah condongkan hati hamba sesudah Engkau memberikan petunjuk. Jadi memang kalau malah saya zikir memang aku di sini Allahumma jinni minan nar, ya Allah hindarkanlah. Pokoknya banyak sekali gitu aku zikir. Terus mana lagi salawatan gitu kan, istighfar astagfirullahalazim la ilaha illa huwal qayyum tubu ilai gitu kan. Pokoknya ya di situ banyakin zikir. Terus atau aku meditasi ini fokus ke pernafasan gitu, sadar ke nafas, olah nafas gitu ya. Aku di situ pokoknya. Atau lebih ke ini lagi ya, di wilayah roh tidak ada huruf lagi, suara tanpa tulisan. Jadi aku lebih banyak mendiamkan diri. Nah, di mana memang di waktu harinya itu fokusnya kebutuhan jasmani, pakai fokusnya di memang kebutuhan jasmani, makanan jasmani dan ini. Tapi ketika sudah malam harinya aku tidak kasih makan, kadang aku tidak berikan makanan lagi. Jadi aku makannya di siang hari. Jadi aku memang atur jadwalnya gitu, dimana di malam hari aku puasa bicara, tidak berbicara lagi juga, mendiamkan diri. Dan dimana di situ aku mengalirkan tulisan-tulisan. Jadi mungkin saya tidak berbicara dengan lisan, tapi ya dengan tulisan gitu, dengan hatiku di wilayah kalbuku selalu yang berbicara. Akhirnya aku menulis gitu. Jadi dimana memang paginya nutrisi tubuh, di harinya nutrisi tubuh ini, terus ini lagi nutrisinya jiwa, siraman rohani jiwa. Jadi dimana memang karena dulu aku juga pernah kerja gitu kan, jadi di pagi hari memang, di siang hari aku fokusnya kerjanya di luar, tapi di malamnya di situ aku mengasah potensi aku, mengikuti berbagai kelas online gitu, public speaking, terus menulis. Pokoknya ini dimana memang di HP aktivitas aku, dimana aku mengikuti kelas sukses reseller, dimana aku mengikuti kelas menulis, public speaking, kelas desain. Nah pasti wah bagaimana itu guys, waktu ketika dapat waktu yang bersamaan gitu. Aku tuh lebih aktifnya dulu mengikuti seminar-seminar dan training-training online itu pada saat pandemi. Ya dimana pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa keluar dari rumah, diisolasi. Nah akhirnya aku di situ mengambil apa sih yang aku, nah disitulah aku mengasah potensi aku, ibarat kata mengikuti berbagai kelas gitu kan, karena ya salah satu untuk menghibur diri aku dalam kekosongan gitu kan. Ya karena dulu dimana sebelum pandemi aku masih di pasar, masih pergi di kantor, tapi setelah pandemi pasti di saat itu udah kita diisolasi, apalagi harus jarak jaga jarak gitu kan, nggak boleh keluar dari rumah. Nah aku ya ini alhamdulillah fasilitas teknologi canggih lah ku pakai untuk ini gitu,
bisa banyak teman di sosmed, di WA, di grup WA, di Facebook. Dulu belum di TikTok ya, karena aku ibarat kata wilayahnya TikTok itu saya baru masuk, mungkin aktifnya live TikTok itu mungkin saya di 2023. Jadi saya lebih banyaknya di Facebook dulu. Di Facebook, Instagram, dan di WA. Kalau di TikTok mah baru-baru gitu. Baru aku tahu setelah ketemu sama ya di panggilan grup WA, ada Kak Wisnu, ada Kak Beni, banyak di situ kita ini musyawarah. Ayo, karena kita selalu panggilan grup WA bahas tentang ketuhanan, kesadaran spiritual gitu kan. Akan juga ini masuki juga grup Nusantara, meditasi, sikir connecting, pokoknya banyak sekali saya masuki gitu. Dimana di situ memang campur agama gitu, ada yang ini gitu. Di situ memang secara kerohanian spiritual gitu, tentang meditasi, tentang kesadaran begitu, energi. Dimana kita panggilan grup WA, nah kita musyawarah gimana nih kita pindah ke TikTok aja. Oke, disitulah aku bikin alhamdulillah aku punya akun. Cuma aku dulu punya akun TikTok cuma kayak apa sih guys, hibur-hiburan gitu, joget-joget aja, belum kayak seperti ini, belum kayak bisa live gitu. Jadi aku di situ pakailah akun itu yang kemarin, introspeksi diri, memotivasi diri. Akhirnya di situ saling support lah. Aku awalnya kan belum bisa live gitu karena ya dimana aku pengikutnya belum seberapa, belum bisa. Biasa kemarin kan harus 1.000 ya baru bisa live gitu, bukan 300-an. Jadi aku nunggu followersnya aku ya 1.000 baru bisa live gitu. Nah tapi karena ini kita saling support, jadi setiap ada yang live yang bisa live gitu, dan bisa ini saya gabung gitu sama kakak yang lainnya. Akhirnya saya disuruh di situ lah berbicara seperti ini. Akhirnya banyaklah yang penonton, yang di bawah penontonnya, yang hostnya gitu, ikuti aku gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa menjadi 1.000. Akhirnya saya bisa live gini, sudah bisa live juga, terus bisa on cam, bisa ngundang koma lain juga, yang lain-lainnya. Akhirnya di situ dimana memang di situ kita itu tembus pagi loh kak. Di situ kita tembus pagi, cuma di situ aku penjaga koma, nggak banyak bicara. Aku ibarat kata cuma ya kayak apa sih ngundang ini, karena kalau malam kalau pagi saya masih bisa aktif bicara, tapi kalau malam memang nggak bisa karena dimana kan aku dibatasi sama mama. Sebenarnya mama kan bapak ini cuma batasi aku main HP-nya itu kan cuma sampai jam 10, jam 11. Tapi ya gimana aku mengambil ini gitu, gimana nggak ketahuan dari mama. Ya aku selalu pakai headset dan paling kayak apa sih, jadi pendengar penyimak aja gitu di komal yang introspeksi diri, memotivasi diri, jarang berbicara. Karena ya dimana kalau saya udah banyak bicara, udah berbicara malah udah pasti HP ku disita. Karena dulu aku pernah disita HP-nya, bayangin guys, 1 bulan saya tidak main HP karena saya ketahuan main HP jam 10 tuh. Jadi karena apa ya, orang tua aku tuh memang kayak ini, maksudnya batasi gitu aku, karena kalau aku main HP dia tahu kalau saya tidak tidur gitu kan. Dia tahu bahwa saya ini jarang tidur, makanya saya dibatasi main HP sama mama dan bapak. Kalau ini dulu aku diambil HP-nya begitu, tapi alhamdulillah sekarang tuh udah dikasih. Cuma aku ya gimana nggak ketahuan lagi gitu kan ya, karena ya paling aku selalu pakai headset gitu. Jadi aku pintar-pintar gitu ya ini, karena dimana aku banyak aktivitas di sosmed gitu, dimana aku sharing berbagai grup, dimana aku memasuki berbagai grup gitu, dimana aku marketing apa sih ya, menyampaikan walaupun satu ayat ya mungkin ada yang tahu satu grup sama saya di WA, atau
berteman di WA sama saya, pasti dia ini risih dengan aku gitu. Karena kenapa, di mana guys, semuanya tuh saya ini kadang bernostalgia, semuanya saya bernostalgia. Di Facebook di ini saya kirimkan video aku, saya kirimkan dengan coretan-coretan aku, pokoknya mungkin dia risih, bahkan aku diblokir guys. Tapi ada juga sih yang suka. Dan ketika saya misalnya sudah kayak dapat pastinya ya dapat juga ujian di berbagai grup, pastinya aku dibilang halu, gila, penyair, pokoknya banyak sekali tanggapan, komentar-komentar, penilaian tidak gitu, halusinasi, gila gitu kan. Tapi aku tetap ini, tapi ketika kadang kan aku juga ini ya pasti ini udah buat aku ndak nyaman di dalam grup gitu, aku keluar gitu kan, aku keluar dari grup. Nah nanti akan di japri lagi berbagai admin gitu, Dek kenapa keluar, gak usah ditanggapi, kamu ini gak usah keluar ya. Aku bilang cuma kenapa kalau saya terus dia bilang kalau kamu keluar nanti grupnya sepi lagi, nggak rame lagi kalau kamu keluar. Jadi aku memang si paling kocak di grup dan si paling aktif di grup, si paling ini si paling pembuat rame di grup, si paling buat orang jengkel di dalam grup. Karena di mana saya kirim semua video aku, dari Facebook, dari Instagram, pokoknya dari TikTok saya kirim semua. Di mana di situ belum selesai kirim lagi, akhirnya kadang ini saya dijabri, Dek udah ya, HP aku ini udah penuh, RAM-nya sangat sedikit loh, gara-gara kamu HP aku ini seperti ini. Ya udah aku ini gitu kan, aku keluar dari grup gitu kan. Terus tapi ada juga yang ini minta lagi. Aduh gimana sih guys, ketika aku keluar di grup yang satu nanti akan diculik lagi di grup yang baru. Jadi ada banyak juga yang sering bikin grup, bahkan ada orang yang bikin grup 10 grup, saya dikasih masuk semua di grupnya. Dia bilang, aku kasih masuk semua di grup ya. Aku bilang kenapa, cukup satu aja. Bilang, iya biar ini ada yang memberi materi, ada yang bisa sharing. Karena ya di dalam grup itu kan kadang orang cuma kayak membaca saja. Kadang dia ini, tapi untuk dia mau menyampaikan dia jarang, paling dia cuma ini. Tapi di mana saya memang lebih banyak menyampaikan daripada membaca gitu. Saya menyampaikan perjalanan jati diri aku, pokoknya tulisan-tulisanku yang sangat panjang gitu. Makanya aku ada teman di grup WA yang juluki aku itu marketing korang, marketing video, marketing dongeng, marketing novel gitu. Karena di mana kalau masalah marketing ini memang wah banget ya. Aku di luar memang di situnya lebih lebih ahlinya promosi gitu, marketing ya. Makanya kemarin juga aku ikut konten sama sepupu, karena ya dimana sih aku tuh orangnya memang lebih aktivitasnya di wilayah sosmed, dan dimana memang aku suka ngevideoin diri sendiri gitu. Dimana aku tuh memang aku tanya sama keluarga dan sepupu, aku mau ikut konten tapi aku cuma mau jadi pemain kayak artis gitu. Aku cuma mau jadi pemainnya, tapi aku nggak mau ngedit, aku nggak mau, ya maksudnya aku bukan di di akun Facebook. Aku maunya cuma jadi pemain aja gitu. Tapi kalau untuk ngedit dan menjaga akun saya ndak bisa, karena udah banyak akunku tuh terblokir permanen karena saya mungkin nggak bisa menjaga akun gitu. Jadi aku bilang sebenarnya kalau ada ikut konten aku cuma pengen ikut aja gitu, membantu atau meramaikan aja di situ. Soalnya kalau saya mau bikin akun TikTok, akun Facebook dan ini
saya nggak bisa menjaga aja. Makanya aku bilang sama sepupu dan keluarga, kamu cukup videoin aku terus posting di sosmed kamu ya. Aku bilang seperti itulah. Kamu mau nggak ini, kamu cukup videoin aku, nanti aku yang bicara-bicara seperti ini gitu, nanti aku yang pokoknya segala tingkah aku joget-joget atau apalah gitu kan. Ini segala tingkah nanti kamu videoin aku terus posting ke sosmedmu gitu. Jadi emang aku seperti itu. Nah, nggak lama juga aku rekam lagi, unduh rekaman ini terus aku posting lagi di Facebook, guys. Masya Allah, tabarakallah ya. Halo Kak Rusman. Halo, Mbak Putri. Diam baik. Kayak ini ya, lagi dengerin dongeng ya. Kok diam baik. Namanya juga nih Mbak Putri. Iya, emang kalau saya udah ini bicara seperti ini memang orang tuh pada diam. Nggak tahu kenapa ya. Kayak lagi didongengin aja Masih berani, deh. Putri, masih berani. Bahkan kadang orang tidur loh, Kak. Ya. Biasa buat orang tertidur. Aku aja lagi Aku pernah tuh, sampingnya, Mbak. iya. Emang aku ini si pendongeng gitu kan, si pendongeng buat orang mau tertidur, dongeng sebelum tidur. Ya kalau ada orang yang nggak pernah tidur, ya silakan hubungi saja introspeksi diri. Nanti saya akan dongengkan, nanti kamunya tertidur gitu. Iya, aku pernah dijadikan pengantar tidur loh, Kak. Iya. Sampai jam 3. Jadi aku tuh memang dibuat ini karena dia nggak tahu kenapa ya, mungkin karena suka aku bicara, suka aku berdongeng, bersair-sair, akhirnya dia katanya merasa nyaman gitu. Memang nyaman. Aku bilang, katanya kamu mau jadikan aku pengantar tidur, tapi udah jam 3 nggak tidur-tidur. Dia bilang, soalnya asik, aku nyaman. Aku bilang, kamu enak ya, aku ini mau tidur, tapi kamu ini malah mau jadikan aku pengantar tidur, tapi nggak tidur-tidur sampai jam 3. Memang asik sih, memang berasa memang kayak di ayun-ayun, di buai-buai. Ya seperti iya, nggak tahu ya, emang kalau saya udah bicara kayak kayak kemarin juga ada ini sepupu dan teman, nggak tahu ya kalau aku udah bicara itu dia kamu bicara terus dia tuh pengen tidur gitu. Iya, mungkin dia nyaman kali ya. Iya, nggak mungkin kan aku dijadikan pengantar tidur. Ada orang jadikan aku pengantar tidur 4 tahun loh, guys. Masya Allah. Gimana tuh? Ya karena dia tahu juga aku jarang tidur memang, karena ya waktu kuliah memang mungkin karena pengaruh saya selalu bangun sholat tahajud, akhirnya dari situ udah ya terbawa suasana seperti itu, nggak bisa tidur lagi. Kalau saya sholat tahajud kan memang nggak pernah tidur lagi sampai pagi gitu ya, dimana memang aku tuh terlalu aktif gitu dulu, dimana aku pergi jualan di pasar, pokoknya nggak tahu ya, energiku tuh dulu tuh luar biasa banget, nggak di luar nggak di dalam, pokoknya ya gitu. Tapi ada di mana tuh kayak aku tuh merasa maunya ya di tempat nggak bisa dirame lagi, maunya kayak apa sih, menyendiri, maunya di tempat sunyi, hening, sepi gitu. Karena ibarat kata karena saya sudah ini kayak karena aku udah tahu bahasanya keadaan benturan energi gitu kan, jadi aku ya lebih ini fokus pada kesehatan pada jiwa gitu kan. Iya, pasti kita tahu kan mana sih buat kita nyaman dan tidak nyaman. Pasti udah tahu kan, oh ini yang buat kita nyaman. Oke, kita di sini. Oh ini yang buat kita tidak nyaman. Kita pastinya membatasi diri gitu kan. Iya, di mana sih buat kita lebih semangat hidup gitu kan, lebih lebih aktif gitu. Di mana membuat kita kayak justru
ada yang ini maksudnya bersama yang toksik gitu kan. Aku tuh lebih suka memang yang buat orang kita itu semangat kita ini menjalani kehidupan yang tidak pernah mengeluh gitu kan, yang selalu kuat hadapi dalam tantangan kehidupan gitu, tidak pernah menyerah gitu ya. Ya karena alhamdulillah memang dimana juga perjalanan kehidupanku bisa dikatakan kan perjalanan tasawuf marifatku itu di tahun 2013. Dan memang waduh kalau dibuat ini kan pasti dimana tantangan ujian ini, tapi alhamdulillah ya aku tetap masih ini gitu, masih percaya diri, masih ya di sini maksudnya nggak pernah menyerang, nggak pernah berhenti gitu. Walaupun orang bilang kamu berhenti tasawuf, berhenti ini banyak sekali ya, pasti banyak. Kamu nanti sesat, nanti kamu gila, nanti kamu pokoknya banyak sekali pastinya. Ini ajaran sesat, ini nanti kamu gila, nanti kamu ini banyak sekali gitu. Pandangan-pandangan yang secara ini gitu di luar. Tapi aku tetap percaya diri dengan tasawuf dan marifat, perjalanan jati diri aku, perjalanan kerohanian aku, Nurullah Nur Muhammad gitu. Tidak peduli apapun kata orang, mau dibilang aku halu, mau dibilang aku sesat, kafir, murtad, dan gila, saya tidak peduli. Yang penting ya saya tetap berjalan gitu. Hakikat kehidupan itu yang sebenarnya ya ini sudah. Iya pastinya kan dapat ini. Umur kamu masih muda tahu, masih ini, kamu itu perempuan, kamu itu nggak mampu, nanti kamu gila, nanti kamu ini, nanti kamu nanti kamu sesat, guru kamu jin, iblis, pokoknya banyak sekali gitu. Banyak sekali, pasti kalian udah tahu lah berbagai komentar di bawah ketika aku live begini gitu kan, pasti kalian tahu ada banyak komentar gitu. Kamu gak boleh ini, kamu harus dulu pakai jilbab, kamu harus salawat, kamu istighfar, pokoknya banyak banget gitu. Ya kan? Tapi aku tetap seperti ini, masih tetap jalur langit dan cahaya, masih introspeksi diri, masih tetap hermi gitu. Masih tetap hermi gitu. Oke guys, nanti lagi ya aku, karena ini durasinya terlalu panjang, karena aku mau download rekaman gitu kan. Nah ini nanti nggak bisa terdownload karena terlalu durasinya panjang, jadi aku berhenti dulu lagi ya, nanti kita lanjut lagi. Iya, karena setiap aku live itu download rekaman gitu, saya unduh terus posting. Tapi karena ini kayaknya udah terlalu durasinya sangat panjang ya, mungkin saya berhenti live dulu. Nanti aku lanjut lagi setelah sudah download rekaman ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa? Karena saya itu baru mengalir kalau lagi live secara langsung, tapi kalau saya mau videoin diriku edit itu nggak bisa, jadi makanya aku download secara secara langsung aja. Orang visual di mute. Kenapa? Mantap lah. Oke dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Capek-capek.